Ketika ayahku memukul wajahku di depan semua kerabat dan berteriak, "Kau adalah noda keluarga ini karena mencintai pria," dunia seolah runtuh di sekitarku. Yang tak pernah kuduga, surat wasiat terakhir dari paman yang hilang bertahun-tahun lalu tiba-tiba muncul dan membuat seluruh rumah menjadi hening mencekam, seolah angin pun tak berani berhembus. Aku, Andi, berdiri di tengah ruang tamu rumah kayu tua di pinggiran Surabaya, tubuhku masih gemetar. Bau kemenyan dari sesaji kecil di sudut ruangan bercampur dengan aroma kopi hitam yang sudah dingin. Ayahku, Pak Hadi, pria berusia 57 tahun yang selalu tegak seperti tiang listrik, kini menatapku dengan mata merah. Ibu duduk di kursi rotan, tangannya menutup mulut, sementara kakak perempuanku, Sinta, memeluk anak kecilnya seolah melindungi dari hantu. Para paman dan bibi lain berbisik-bisik, kata aib dan haram terdengar seperti hembusan angin malam. Semua ini dimulai dari pesan singkat yang tak sengaja kubuka di ponsel saat makan malam keluarga. Pesan dari Rian, rekan kerjaku di kantor pemasaran, yang hanya berisi, "Aku kangen kamu malam ini." Ayah membaca itu sebelum aku sempat menyembunyikan layar. Sekarang segalanya terbongkar. Aku mencoba menjelaskan, tapi suaraku hilang di tenggorokan. Paman Joko, adik ayah yang paling dekat denganku sejak kecil, pernah mengajarku bermain layang-layang di sawah. Dia meninggal 2 minggu lalu karena kanker, dan hari ini kami berkumpul untuk membaca wasiatnya. Notaris datang dengan amplop coklat tebal. Ketika amplop itu dibuka, semua mata tertuju pada kertas kuning yang ditulis tangan paman. Kepada keluarga tercinta, begitu awalnya. Aku telah menyimpan rahasia seumur hidup. Aku mencintai seorang pria bernama Pakde Suparno, temanku sejak muda di desa. Kami hidup bersama di Jakarta selama 20 tahun, tapi aku tak pernah berani mengakui. Sekarang saat aku pergi, aku ingin kalian tahu bahwa cinta itu tak salah. Aku meninggalkan rumah kecil di Bali untuk Andi, keponakanku, karena aku tahu dia akan mengerti. Ruangan langsung beku. Ayahku berdiri, kursinya terjungkal. "Ini pasti bohong," teriaknya. Tapi tanda tangan paman jelas, dan ada oto lama di dalam amplop. Paman Joko dan seorang pria tua tersenyum di pantai, tangan saling genggam. Aku merasa dunia berputar. Selama ini aku mengira paman hanya penyendiri. Ternyata dia seperti aku. Malam itu aku tak tidur. Aku duduk di teras, angin laut Surabaya menyapu wajahku. Rian menelepon, suaranya lembut. "Andi, kamu baik-baik saja?" Aku tak bisa jawab. Besok pagi ayah memanggilku ke ruang depan. "Kamu harus menikah dengan anak Pak. Ini demi nama baik keluarga." Aku menggeleng. Aku tak bisa, iya. Kata-kata itu keluar begitu saja. Ayah menamparku lagi, lebih keras. "Kamu mau jadi seperti pamanmu. Aib seumur hidup." Ibu menangis di sudut. Kakakku Sinta hanya diam, tapi matanya penuh iba. Aku pergi ke kamar, mengemasi baju sedikit. Malam itu aku kabur ke Jakarta, naik kereta ekonomi yang penuh sesak. Di kereta aku memikirkan paman. Wasiatnya bukan hanya rumah di Bali, tapi juga surat panjang yang ditujukan khusus untukku. "Andi, kalau kamu baca ini, berarti kamu sudah tahu rahasiaku. Jangan takut jadi dirimu sendiri. Aku pernah lari dan aku menyesal sampai mati." Air mataku jatuh di kertas. Di Jakarta aku menginap di kos kecil dekat kantor. Rian datang malam harinya, membawa makanan. Kami duduk di lantai, berpegangan tangan. "Aku tak mau kehilanganmu," katanya. Tapi aku ragu. Tekanan keluarga seperti beban batu di dada. Pagi berikutnya, di kantor, rekan kerja mulai berbisik. Berita sudah menyebar. Bos memanggilku. "Andi, ada keluhan dari keluargamu. Kamu perlu cuti." Aku mengangguk, tak tahu harus kemana. Malam itu aku memutuskan pergi ke Bali, ke rumah yang ditinggalkan paman.
Pesawat malam dari Juanda terasa seperti pelarian. Saat mendarat di Denpasar, udara hangat menyambutku. Rumah paman kecil di pinggir pantai Seminyak dengan halaman berpohon kelapa. Di dalam, aku menemukan album foto lama. Paman dan Pak De Suparno tersenyum di setiap halaman. Ada surat lain, kalau kamu datang ke sini, temui Pak De Suparno di warung kopi dekat pantai. Dia tahu segalanya. Aku pergi ke warung itu keesokan harinya. Pak De Suparno, pria tua berusia 70 tahun, menyambutku dengan pelukan hangat. Kamu mirip Joko saat muda, katanya sambil menuang kopi. Kami duduk berjam-jam. Dia cerita tentang hidup mereka yang disembunyikan, tentang ketakutan, tentang cinta yang tak pernah pudar. Joko selalu bilang suatu hari keponakannya akan mengerti. Malam itu aku menelepon Rian. Aku di Bali. Datanglah. Rian datang 2 hari kemudian. Kami berjalan di pantai, tangan saling genggam diam-diam saat tak ada orang. Untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Tapi telepon dari ibu datang. Ayah sakit, Andi. Pulanglah. Aku ragu. Wasiat paman membuatku berani, tapi keluarga masih memanggil. Aku pulang ke Surabaya dengan hati campur aduk. Di rumah, ayah terbaring di kamar, wajahnya pucat. Ibu memelukku erat. Wasiat paman itu membuat ayahmu takut. Dia takut kamu ikut jejaknya. Kakakku Sinta duduk di samping, anaknya bermain di lantai. Andi, aku tahu kamu dan Rian. Tapi keluarga ini sulit berubah. Malam itu ayah memanggilku sendirian. Makan ayah, katanya pelan. Wasiat paman membuka luka lama. Dulu aku tahu tentang Joko, tapi aku diam, aku tak mau keluarga hancur. Aku terdiam. Ternyata ayah juga tahu. Tapi dia memilih bungkam demi nama baik. Aku cerita tentang rumah di Bali, tentang Pak De Suparno. Ayah menghela napas panjang. Pergilah kalau itu membuatmu bahagia. Tapi jangan bawa nama keluarga. Kata-kata itu seperti pisau, tapi setidaknya bukan tamparan. Aku kembali ke Jakarta, lalu ke Bali bersama Rian. Di sana, kami mulai hidup baru. Rian mengajar di sekolah kecil, aku bekerja remote. Kami berteman dengan komunitas kecil di pantai, pria-pria seperti kami yang datang dari berbagai kota. Ada teman baru, Bima, yang cerita tentang perjuangannya di desa Madura. Kamu beruntung punya wasiat seperti itu, katanya. Tapi tidak semua mulus. Suatu malam kakakku menelepon. Ayah stroke ringan. Dia bilang karena stres memikirkanmu. Aku merasa bersalah. Rian memegang bahuku. Kamu tak salah mencintaiku. Tapi rasa bersalah itu tumbuh. Aku pulang lagi ke Surabaya. Rumah sakit penuh bau obat. Ayah diranjang, tangannya lemah. Andi, jangan seperti pamanmu. Nikah saja. Aku tak jawab. Di luar kamar, Sinta menangis. Kamu egois, Andi. Keluarga ini hancur gara-gara kamu. Kata itu menusuk. Aku bertemu teman lama dari sekolah, Dika. Dulu kami dekat, sekarang dia menikah dan punya anak. Aku dengar beritamu. Jangan buat keluarga malu, bro. Malam itu aku duduk di taman rumah sakit merokok sendirian. Wasiat paman yang dulu memberi kekuatan kini terasa berat. Apakah aku harus mengorbankan Rian demi ayah? Keesokan paginya, Pak De Suparno datang ke Surabaya atas undanganku. Dia duduk di samping ayahku. Hadi, dulu aku dan Joko juga takut seperti kamu. Tapi cinta tak hilang meski disembunyikan. Ayah diam lama. Akhirnya dia mengangguk pelan. Aku capek marah. Itu bukan penerimaan penuh, tapi cukup untuk membuatku bernapas lega. Aku kembali ke Bali dengan Rian. Di sana, kami membuka usaha kecil, warung kopi seperti milik Pak De. Hidup terasa damai.
Tapi satu hari, Bima teman kami datang dengan wajah muram. Ada yang bocor foto kalian di media sosial. Keluargamu tahu. Aku panik. Telepon dari ayah datang. Pulanglah, Andi. Kita bicara. Aku pergi sendirian. Di Surabaya, keluarga besar berkumpul lagi. Kali ini bukan marah, tapi bingung. Wasiat paman membuat kami berpikir, kata bibi yang dulu paling okal. Mungkin kita salah menghakimi. Tapi kakakku Sinta masih menentang. Kalau kamu terus begini, anakku tak boleh panggil kamu om lagi. Pengkhianatan kecil itu menyakitkan. Aku pulang ke Bali dengan hati hancur. Rian memelukku di pantai. Kita hadapi bersama. Bulan-bulan berikutnya berlalu seperti badai kecil. Media sosial terus ramai, tapi kami belajar mengabaikan. Di warung kopi kami, pelanggan datang dan pergi, sebagian tahu cerita kami, sebagian tak peduli. Pak De Suparno sering datang dari Jakarta, membawa cerita lama tentang paman. Joko selalu ingin kamu bahagia, Andi. Jangan biarkan rasa bersalah menghentikanmu. Suatu sore saat matahari terbenam jingga, Rian mengajakku berjalan di pantai. Aku ingin kita resmi meski tak bisa menikah di sini. Kita buat komitmen saja. Aku setuju. Kami menulis surat sederhana seperti wasiat paman. Tapi kebahagiaan itu tak lama. Telepon dari Sinta datang lagi. Ayah kambuh. Dokter bilang stres karena berita tentang kamu. Aku terbang malam itu juga. Di rumah sakit, ayah memandangku lemah. Andi, aku tak mau mati dengan dendam. Tapi masyarakat tetangga mereka bicara. Aku memegang tangannya. Yah, aku tetap anakmu. Untuk pertama kali, ayah menangis. Ibu memeluk kami berdua. Sinta berdiri di pintu, matanya basah. Ma, Andi. Aku takut kehilangan keluarga. Malam itu, kami bicara panjang. Aku cerita tentang perjalananku, tentang Rian, tentang bagaimana wasiat paman membuka mataku. Ayah mengangguk pelan. Pulanglah ke Bali. Tapi telepon ibu tiap minggu. Itu langkah kecil, tapi berarti. Kembali ke Bali, aku merasa lebih ringan. Rian dan aku mulai merencanakan hidup lebih baik. Kami merekrut Bima untuk membantu warung. Tapi suatu hari, Dika teman lamaku datang ke Bali tanpa pemberitahuan. Aku dengar kamu bahagia. Tapi keluargamu di Surabaya masih menderita. Istriku bilang kamu egois. Kata-kata itu seperti tamparan baru. Malam itu aku bertengkar dengan Rian untuk pertama kali. Mungkin aku memang harus pulang dan menikah seperti yang mereka mau. Rian diam lama. Kalau itu pilihanmu, aku tak akan halangi. Air mata kami jatuh bersama. Aku pergi ke pantai sendirian, duduk di pasir. Wasiat paman ku baca lagi. Jangan takut memilih, Andi. Aku pernah takut dan aku kehilangan waktu. Aku menelepon Sinta. Aku tak akan berubah, Kak. Tapi aku tetap mencintai kalian. Sinta menangis di telepon. Aku mulai mengerti, adik. Perlahan keluarga mulai berubah. Ibu mengirim paket makanan khas Jawa ke Bali. Ayah, meski tak pernah bilang langsung, mengirim uang untuk renovasi warung. Tapi masyarakat sekitar rumah lama di Surabaya masih bisik-bisik. Tekanan dari luar semakin kuat saat berita lama muncul lagi di grup keluarga besar. Seorang sepupu jauh memposting foto lama Rian dan aku di pantai dengan caption aib keluarga modern. Ayah menelepon marah. Lihat apa yang kamu bawa. Aku merasa kembali ke titik nol. Di Bali, Bima datang dengan wajah serius. Ada yang mau bertemu kamu. Namanya Bu Siti, tetangga lama paman di desa asal. Bu Siti datang ke warung, seorang ibu paruh baya dengan kerudung sederhana. Pamanmu dulu menolong anakku yang sama seperti kamu. Sekarang aku ingin balas budi. Jangan menyerah.
Ceritanya membuatku menangis. Ternyata paman pernah menyelamatkan banyak orang secara diam-diam. Malam itu, Rian dan aku duduk di teras rumah. Kita tak sendirian, katanya. Aku memutuskan pulang ke Surabaya lagi, kali ini membawa Rian. Keluarga besar berkumpul di rumah. Ayah duduk di kursi utama. Aku berdiri di depan semua. Aku mencintai Rian. Wasiat paman mengajarkan bahwa menyembunyikan diri hanya menyakiti semua orang. Ruangan hening. Bu Siti yang kuajak datang berdiri dan cerita tentang kebaikan paman. Satu persatu kerabat mulai mengangguk. Kakakku Sinta memeluk Rian. Selamat datang di keluarga, meski lambat. Ayah tak bicara banyak, tapi dia mengulurkan tangan ke Rian. Jaga anakku. Itu bukan pelukan hangat, tapi cukup. Kami kembali ke Bali dengan hati lebih tenang. Warung kopi semakin ramai. Kami mulai menerima tamu dari komunitas lain, mendengar cerita mereka. Ada yang datang dari Papua, dari Aceh, semua membawa luka sama. Aku belajar mendengar, belajar menjadi lebih kuat. Tapi satu hari, Rian sakit. Demam tinggi, dokter bilang kecapean. Aku panik. Di rumah sakit kecil di Denpasar, aku duduk di samping ranjangnya. Jangan tinggalkan aku, bisikku. Rian tersenyum lemah. Aku tak akan. Kita sudah janji seperti paman dan Pakde. Saat itu aku sadar betapa berharganya waktu. Setelah Rian sembuh, kami memutuskan pergi ke desa asal paman di Jawa Tengah. Desa kecil di lereng gunung, sawah hijau membentang. Rumah paman lama masih berdiri, meski kosong. Warga desa menyambut kami dengan tatapan aneh, tapi Bu Siti yang ikut membantu menjelaskan. Mereka keponakan Mas Joko. Malam di desa, kami duduk di pendopo dengan para tetua. Mereka cerita tentang masa muda paman, bagaimana dia selalu membantu desa tanpa pamrih. Dia tak pernah menikah, tapi hatinya besar, kata seorang kakek. Aku merasa paman hidup lagi di cerita mereka. Kembali ke Bali, kami mulai mengubah warung menjadi tempat kecil untuk bertemu. Bukan rahasia, tapi tempat aman. Andi dan Rian, dua pria biasa yang memilih jujur. Keluarga di Surabaya semakin dekat. Ibu datang berkunjung membawa resep masakan. Ayah mulai terbiasa, katanya sambil memeluk Rian. Sinta mengirim Oto keponakanku, dia panggil kalian Om Andi dan Om Rian sekarang. Kebahagiaan itu nyata. Tapi masyarakat luas masih sulit. Di kantor lama di Jakarta, teman-teman lama tak lagi menghubungi. Aku kehilangan beberapa persahabatan. Itu bagian dari pilihan. Suatu malam di pantai, Rian bertanya, apa kamu menyesal? Aku menggeleng. Wasiat paman memberiku keberanian. Aku tak akan tukar itu dengan apapun. Kami berpelukan di bawah bintang, ombak menyanyi pelan. Tahun berlalu, warung kami semakin besar. Pakde Suparno pindah ke Bali, tinggal bersama kami. Dia jadi kakek bagi anak-anak tetangga. Keluarga Surabaya datang setiap lebaran, membawa tawa dan cerita. Ayah kini bisa duduk berjam-jam dengan Rian, membahas berita sepak bola. Aku melihat perubahan pelan tapi pasti. Tapi di luar sana, masih banyak Andi-Andi lain yang berjuang sendirian. Aku sering menulis surat untuk mereka, cerita tentang wasiat paman yang mengubah hidupku. Suatu hari, seorang pemuda-muda dari Medan datang ke warung. Saya baca cerita Anda di internet. Saya takut pulang. Aku memeluknya seperti paman dulu memelukku dalam cerita. Kamu tak sendirian. Hidupku kini penuh, tapi tak sempurna. Kadang keraguan datang di malam sunyi. Tapi setiap pagi, saat melihat Rian tersenyum di teras, aku tahu pilihan ini benar. Wasiat paman bukan hanya kertas, tapi cahaya yang terus menyala.
Di akhir perjalanan ini, aku bertanya pada diriku sendiri dan pada kalian semua, apakah benar bahwa seseorang harus mengorbankan cinta sejatinya demi kehormatan keluarga, atau justru keberanian untuk jujur pada diri sendiri yang lebih penting? Benar atau salah menurut Anda?